Bab 4077. Menyemburkan petir. Adegan spektakuler itu muncul lagi. Ketika ribuan iblis monster memasuki formasi, kabut putih naik, dan aroma dari dupa tiba-tiba berubah. Semua jenis iblis monster segera menyadari bahwa aura yang menarik mereka ke sini tiba-tiba menghilang, dan pada saat yang sama, aura yang membuat darah mereka melonjak dan niat membunuh mereka tiba-tiba meningkat meresap pada saat ini. Napas ini seperti katalis, membuat semua iblis monster dalam formasi merasa haus darah dan gila. Beberapa iblis monster merasa tidak enak dan ingin melarikan diri dari tempat ini. Namun formasi tirai cahaya menjulang tinggi, seperti tembok yang menghalangi jalan mundur. Cahaya Reiki berkedip-kedip di tanah, sehingga iblis monster yang pandai menggali ke dalam tanah tidak bisa menggali lubang. Segera, ribuan iblis monster terganggu oleh napas yang kuat. Pada awalnya mereka tidak tahan dengan detak jantung mereka, dan di tengah lolongan, mereka tidak dapat menahan diri untuk saling menyerang dan menggigit. Tidak ada kecelakaan dalam proses ini. Saat perselisihan berlanjut di bawah, banyak iblis monster yang tumbang dan banyak darah mengalir. Di tengah langit berkabut, sosok Erikin muncul kembali. Rambutnya berkibar tertiup angin, dan kekuatan guntur menutupi seluruh tubuhnya. Teknik penuntun petir. Awan gelap tertutup rapat di atas kepala, dan sejumlah besar badai petir menghantam tanah seperti hujan deras. Dalam suara berderak, iblis monster yang sedang saling bertarung dan sudah terluka ini jatuh ke tanah satu persatu. Beberapa tersentak oleh guntur, beberapa langsung hancur berkeping-keping dan kehilangan nyawa mereka. Saat ini, di sekitar formasi besar, beberapa kultivator juga terbang mendekat ke sini. Tapi kali ini, bukan Thomas Lin atau Norman yang datang. Orang-orang ini semuanya adalah kultivator yang setuju untuk mencari Erikin untuk membeli pil iblis. Karena mereka khawatir kehilangan kesempatan jika terlambat, semua orang menunggu sampai pembunuhan Erikin selesai sebelum mereka bergerak. Orang-orang ini datang lebih awal. Di tengah udara, Erikin telah melepaskan petir. Melihat beberapa kultivator berdiri dengan ragu-ragu di luar formasi, dia mengalihkan pikirannya dan melihat binatang pemakan besi. Benny, keluarkan Reiki yang kamu kumpulkan tadi. Baik. Awalnya adalah giliran Ben dan Benny yang membersihkan lokasi pertarungan pada saat ini. Benny sama sekali tidak merasa ragu. Di depan beberapa kultivator ini, perutnya membengkak, dia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka mulutnya, dan sebuah Reiki keluar. Tapi kali ini berbeda dari yang sebelumnya, cahaya Reiki yang terkumpul dimuntahkan, tiba-tiba terbungkus energi gemuruh yang kuat. Ekspresi Erikin tiba-tiba berubah. Apa yang dimuntahkan Benny sepertinya bukan seberkas Reiki, melainkan naga guntur yang mendominasi. Kemanapun ia lewat, busur petir menari dengan liar, dan menghancurkan segalanya. Kekuatan cahaya Reiki ini bahkan melampaui pancaran Reiki yang digunakan untuk menyerang Taois Huangmu sebelumnya. Ratusan iblis monster ditembus oleh guntur ini, dan semuanya berubah menjadi bongkahan daging. Benar saja, apa yang ditelan oleh Benny sebelumnya adalah semua hal yang mengarah ke petir, dan yang dimuntahkan oleh Benny adalah petir. Seakan-akan dia juga merasa sangat puas, Benny membuka mulutnya lagi, dan menyemprotkan petir lagi. Efek ini juga luar biasa, sekali lagi membunuh ratusan iblis monster. Operasi ini langsung mengejutkan Ben di sampingnya. Kapan adiknya menjadi begitu ganas? Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan serangan adiknya akan begitu kuat, bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Adapun mereka yang berada di luar formasi, pupil dari kultivator yang diam-diam mengamati juga mengecil untuk sementara waktu,
dan tidak bisa tidak merasa terkejut. Di antara beberapa orang ini, beberapa dari mereka dengan tulus ingin membeli pil iblis, tetapi ada juga beberapa kekuatan yang datang untuk benar-benar menguji kekuatan Eric Kin dengan menggunakan dalih membeli pil iblis. Lagi pula, terlepas dari apakah Eric Kin adalah kultivator wilayah asing atau bukan, hanya ada satu orang dan dua beruang, ditambah dengan dua kultivator sekte Xingshan yang tidak terlalu kuat, yang membunuh lebih dari puluhan ribu iblis monster, semuanya tampak terlalu menakutkan. Oleh karena itu, di permukaan, Thomas Lin dan lainnya sepertinya mempercayainya, namun nyatanya mereka tetap mengirimkan orang untuk mencari tahu kemampuannya. Akibatnya, para kultivator yang baru saja melihat Benny menyemprotkan dua sinar guntur memiliki raut wajah serius. Kekuatan guntur memang dahsyat. Tidak heran jika kedua beruang bergandengan tangan dan bekerja sama dengan berbagai cara untuk melakukan teknik petir tadi. Beberapa orang menyimpan kesimpulan ini di dalam hati mereka, dan lokasi pertarungan dalam formasi pada dasarnya sudah dibersihkan. Kali ini, Eric Kin tidak mengonsumsi Reiki sebanyak sebelumnya, jadi orang-orang ini tidak menunggu lama sampai Eric Kin keluar. Semuanya, aku mendapatkan 20 pil iblis, yang dapat dibayar dengan biji roh, roh senjata, barang dewa dengan jenis guntur, atau bisa dibayar dengan batu roh yang setara, penawar tertinggi yang akan mendapatkan. Eric Kin tidak banyak bicara, dan berkata dengan terus terang. 20 pil. Mata semua kultivator menyala terlebih dahulu. Sudah sangat baik jika seorang kultivator biasa bisa menjual 2 atau 3 pil iblis. Dan 20 buah pil Eric Kin ini setara dengan langsung mencapai 1/5 dari ambang batas, jadi godaannya sangat besar. Tapi kemudian, Eric Kin meminta semua orang untuk membeli seluruh 20 pil iblis itu, harga tertinggi yang akan menang, yang membuat beberapa orang terlihat kesulitan. Semuanya, aku akan menemui orang misterius itu untuk membahas bagaimana cara berangkat malam ini. Malam ini adalah kesempatan terakhir setiap orang untuk mendapatkan pil iblis. Aku juga mengetahui harga barang ini, tapi tidak ada orang yang memiliki sebanyak diriku. Ini adalah kesempatan yang jarang-jarang ada. Eric Kin berkata dengan datar. Beberapa kultivator terlihat tidak berdaya. Memang inilah alasannya, Eric Kin benar-benar cukup cerdik untuk memadamkan banyak pikiran jahat mereka dengan satu kalimat. Pada akhirnya, seorang kultivator dari Sekte Sanyang dan kultivator lain dari keluarga Chen bekerja sama untuk memberikan penawaran tertinggi dan membeli semua 20 pil. Kultivator lainnya tampak menyesal, dibandingkan dengan klan besar ini. Kekuatan kecil seperti diri mereka masih tertinggal jauh dalam hal sumber daya, sehingga mereka hanya bisa mencari peluang lain di masa depan. Adapun untuk Sekte Sanyang dan keluarga Chen, kebanyakan dari mereka memberi biji roh dan roh senjata dengan jenis guntur. Eric Kin cukup puas dengan ini. Upaya Benny sebelumnya membuktikan penilaiannya, dan dia akan terus memberi makan benda ini pada Ben dan Benny di masa depan. Apa yang disebut penyamaran binatang petir dari leluhur petir juga dapat terus berlanjut. Biarkan orang lain fokus pada dua binatang pemakan besi, dan dia bisa terus menyembunyikan diri. Setelah transaksi selesai, matahari terbenam hampir jatuh ke cakrawala, hanya menyisakan lingkaran cahaya samar di atas gurun. Tuan Cheng, kalau begitu kami akan pergi. Aku rasa Tuan Cheng juga harus segera kembali, agar tidak bertemu dengan iblis hitam yang mengerikan itu setelah gelap. Meskipun mereka dibantai dengan kejam oleh Eric Kin, namun mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Para kultivator dari Sekte Sanyang dan keluarga Chen terlihat santai dan menundukkan kepala sambil tersenyum, kemudian sedikit membungkuk dan pergi setelah memberi salam.
Apa sebenarnya iblis hitam mengerikan di padang pasir yang kalian bicarakan? Setelah orang-orang ini pergi, Erikkin memandang Arsoli dengan rasa ingin tahu. Dia ingat ketika dia bertemu dengan Suryo Liu di pagi hari, pihak lain juga mengatakan bahwa ada sejenis iblis hitam di gurun ini. Dia sendiri juga tidak mempedulikannya, dan tidak disangka orang-orang ini takut akan hal itu. Itu adalah keberadaan yang menakutkan di sekitar kota pasir. Saat menyebut iblis hitam, raut wajah Arsoli dan Deno Wang terlihat tidak wajar. Tuan Cheng, hari sudah mulai gelap, bagaimana jika kita membicarakannya sambil berjalan? Bagaimanapun juga, hal itu sangat menakutkan dan aneh. Bersambung.